Bab 59. Nenek sedang membuat apa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Isabel pun terkejut. Tidak menunggu ia tersadar, Ravindra langsung menariknya dan membawanya pergi. Tatapan mata Isabel pun tertuju pada tangan Ravindra. Tangan dia mengantarkan kehangatan padanya yang membuat Isabel merasa sangat tenang. Ravindra sudah terlalu menghayati perannya. Di sini juga tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa mau menggenggamnya begitu erat? Isabel masih sembarangan berpikir dan tiba-tiba dia mendengar suara Ravindra di telinganya. Lihat, aku bilang juga apa? Pasti ada hal menarik yang bisa dilihat. Suara Ravindra pun mengembalikan Isabel pada kesadarannya. Isabel pun melihat ke arah yang dilihat Ravindra. Saat itu juga tatapan mata Isabel pun langsung berubah. Ternyata neneknya bukan pergi ngobrol dengan orang yang lebih tua darinya, tetapi ia malah sendirian menghitung uang di kamar. Kalau hitung saja tidak apa-apa. Dia terus mengomel untuk membiarkan ibu Kosasi mengambil lebih banyak uang darinya. Isabel sama sekali tidak pernah merasa begitu malu. Terlebih lagi, ia harus merasa malu di depan Ravindra. Nenek pun terkejut, dan ketika ia mau menyimpan uangnya, ia melihat yang masuk adalah Tiffany, dan ia pun langsung lega. Nenek, bukannya kamu janji akan membelikan aku rumah? Tiffany masuk kamar dan langsung bermanja pada neneknya dan berkata, kapan baru membelikannya untukku? Baik, Tiffany, tunggu bibi kamu mengambil uang yang lebih banyak dari Isabel. Aku akan membelikan rumah untukmu. Nenek sudah memberikan uang jaminannya. Kontraknya juga sudah ditandatangani. Tinggal tunggu memberikan uang sisanya dan mengambil kunci. Nenek menarik tangan Tiffany dan berkata, kapan nenek pernah berbohong kepadamu? Setelah mendengar semua itu, Isabel baru merasa puas dan tertawa. Asalkan sudah beli rumah di desa itu, ia pun sudah menjadi orang kota. Dan dia pun sudah bisa menikah dengan laki-laki yang tajir di kota. Tadi ada orang yang memanggil ayah dan ibu pergi. Katanya ada yang mau dikatakan ibu Kosasi. Aku juga tidak tahu apa yang mereka katakan. Waktu pulang, ayah dan ibu terus ngomel dan segera mengusir aku dari kamar. Dan dua orang itu terus berbicara di dalam kamar. Tidak tahu bicara apa, Tiffany terus bermanja. Nenek, kamu rasa bibi bisa mendapatkan uang dari Isabel tidak? 20 juta itu sedikit saja buat dia. Nenek berkata, dia berani tidak memintanya. Sekarang Isabel sudah sukses. Sudah seharusnya membantu kita. Benar-benar tidak punya hati. Bukan darah daging keluarga Kosasi, memang seperti itu. Tiffany berkata dengan emosi. Apa hebatnya Isabel? Dia pikir dia pantas menikahi laki-laki yang sesempurna itu. Dia pikir dia pantas tinggal di rumah mewah itu. Makan makanan yang bergizi, pakaian-pakaian yang mahal, dan duduk di mobil mewah. Makanya nenek baru kasihan sama kamu. Isabel hanyalah anak angkat dari keluarga Kosasi. Bagaimana bisa lebih penting dari kamu? Nenek berkata, di rumah ini dia dan ibunya yang tidak bisa melahirkan itu yang paling membawa sial. Tidak apa-apa. Sekarang dia berguna. Tunggu kalau sudah mendapatkan uang yang cukup,
kita langsung masuk kota dan tinggal di sana. Baik, Tiffany menjawabnya sambil menganggukkan kepalanya. Setelah melihat semua ini, Isabel tidak tahu perasaan apa yang sedang ia rasakan sekarang. Walaupun dari awal ia tahu neneknya tidak begitu suka dengannya, tetapi ia tidak menyangka ternyata neneknya begitu tidak adil. Sudah memeras uang ayah dan ibunya, tetapi itu masih tidak cukup dan masih mau memerasnya. Dia tidak sama seperti ibunya yang begitu baik, membiarkan mereka terus menindasnya. Dari awal, dia sudah tahu 20 juta yang diminta ibunya pasti bukan untuk dirinya. Tidak menyangka rumah ini sudah tidak ada di bawah nama ayahnya, dan neneknya malah mau menuliskan nama Tiffany. Sungguh keterlaluan. Ravindra melihat hati Isabel yang terus berdebar kencang dan sedih. Tidak usah khawatir, mereka pasti tidak bisa membeli rumah ini. Ravindra merendahkan suaranya dan berkata, ingin balas dendam tidak? Bagaimana balas dendam? Isabel langsung menoleh dan tidak mempedulikan Ravindra yang sedang bersandar di tubuhnya. Kali ini hidung mereka berdua sudah hampir bertemu. Isabel menoleh dan tatapan mereka berdua pun bertemu. Tidak menyangka sudah sedekat ini, wajah Ravindra benar-benar tidak ada cacatnya sama sekali. Ravindra juga tidak menyangka Isabel akan menoleh dan matanya pun menatap ke dalam mata Isabel yang penuh dengan pengharapan. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba di dalam hati Ravindra berkata, tidak boleh membiarkan dia kecewa. Isabel melihat orang yang di depannya, melihatnya dengan begitu mendalam dan badannya pun terasa kaku. Dia sendiri tidak ragu, hanya saja kalau dia sedikit menggerakkan lehernya, ia sudah bisa mencium bibir Ravindra. Jarak yang begitu dekat, benar-benar sangat hangat, sampai mereka bisa merasakan nafas dari masing-masing orang. Ravindra berusaha untuk mengontrol dirinya untuk tidak mencium bibir. Lalu Ravindra berbicara untuk mengalihkan topik. Dengar-dengar paman kamu suka berjudi, lalu kamu memberi jebakan padanya. Isabel tertarik oleh kata-kata yang dikatakan Ravindra dan pun lupa dengan keadaan mereka yang hangat. Ravindra tersenyum. Uang Ravindra tidak bisa didapatkan dengan begitu gampang. Mendengar Ravindra mengatakan ia memberi jebakan pada pamannya, ia pun merasa lega sekali. Tapi neneknya sekarang masih mengambil 20 juta milik nenek kita Dara dan sudah digunakan untuk membayar jaminan untuk beli rumah Tiffany. Kelihatannya uang ini tidak bisa kembali lagi. Tidak usah khawatir, ada aku. Ravindra seolah bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya lalu tersenyum. Percaya padaku. Setelah selesai berkata demikian, Ravindra mengusap kepala Isabel. Ini adalah pertama kalinya Ravindra begitu peduli dan mengusap kepada Isabel. Isabel pun sangat terkejut. Ravindra, akting kamu sudah terlalu bagus. Setelah selesai melihat itu, mereka pun kembali ke rumah. Saat ini, Koki pun sudah selesai masak dan sedang menyajikan makanan. Isabel melihat Nando yang datang terburu-buru, lalu berbisik di telinga Ravindra. Ravindra langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Isabel, lalu melambai-lambaikan tangannya. Nando adalah asistennya, ia mengurus semua hal untuk tidak peduli apa yang dikatakan Nando kepadanya, ia juga tidak mungkin menanyakannya.
Setelah Nando pergi, ia langsung tersenyum pada Isabel. Sudah waktunya mengundang nenek dan para petua untuk makan. Isabel menganggukkan kepalanya. Koki yang di samping sudah mendapatkan perintah dan langsung menyiapkan sebuah meja makan. Sebuah meja makan yang begitu mewah dan dipenuhi dengan dekorasi yang indah. Dan juga perlengkapan makan yang mewah. Kursi yang mewah pun langsung disiapkan. Tidak sampai 10 menit, rumah yang kosong itu langsung dipenuhi oleh perlengkapan yang mewah. Meja itu juga dipenuhi dengan makanan yang enak dan harum. Nenek Fitri sekarang tersenyum dan berjalan masuk. Sampai masuk sambil melihat makanan yang belum pernah dimakannya, lalu berkata, "Ayah, hari ini benar-benar mendapatkan rezeki dari Isabel. Seumur hidup nenek masih belum pernah makan makanan seperti ini." Bibi itu sangat beruntung. Kalau menurut tradisi, Isabel harus merawat neneknya dengan baik. Sejak awal sudah tahu Bibi itu adalah orang yang hoki. Sekarang anaknya sudah sukses, menikah ke keluarga yang kaya, sekarang sudah tidak usah takut tidak dapat makan. Setelah mendengar itu, Nenek Fitri pun merasa sangat puas. Kali ini, Ibu Kosasi juga masuk dari luar. Nenek Fitri melihat Ibu Kosasi yang masuk langsung menyenterinya. Ibunya mengangkat kepala dan melihat pandangan dari neneknya. Ia tidak bisa menahannya dan menundukkan kepalanya dan tidak berani melihatnya. Melihat ibunya yang seperti ini, Nenek Fitri pun sudah tahu ia tidak berhasil mengambil uang itu. Keingat dengan uang itu digunakan untuk membeli rumah Tiffany, Nenek Fitri pun sedikit tidak senang. Di dalam hatinya, Isabel hanya anak pungut. Tentu saja tidak boleh dibandingkan dengan Tiffany. Walaupun sudah menikah, ia juga harus terus membantu keluarga Kosasi. Kalau tidak sia-sia membesarkannya. Ketika Tiffany keluar, ia langsung melihat ke arah Ravindra. Kenapa semakin dilihat ia kelihatan semakin tampan. Tidak peduli ekspresi apa yang ia buat, semuanya terlihat begitu tampan. Sudah terlahir begitu tampan, masih saja adalah anak orang kaya. Kenapa ia tidak menjadi suaminya? Kalau saja tidak ada Isabel, mungkin ini semua akan menjadi miliknya. Di otak Tiffany, ia terus memikir hal baik. Ia tidak tahu kalau tidak ada Isabel, ia sama sekali bukan siapa-siapa. Masih ingin kenal dengan Ravindra. Mimpi Isabel dan Ravindra menyapa semua orang dan mempersilahkan mereka duduk. Orang yang ada di desa kapan pernah melihat barang semewah ini? Makanan yang ada di atas meja semua adalah makanan bintang 5. Walaupun semuanya adalah makanan Cina, tetapi tidak ada satukan makanan yang tidak terkenal. Semua makanan itu adalah makanan yang belum pernah mereka jumpai. Semuanya jangan sungkan, coba makanan dari koki kita. Ravindra terus memberi muka pada Isabel. Ketika menikah, Isabel terus merasa kecewa karena keluarganya tidak bisa menjadi tamu. Jadi kali ini pulang, ia membawakan koki. Semuanya harus makan dengan bahagia. Siapa yang tidak tahu ketika di rumah Isabel diperlakukan sebagai kepala keluarga, masih menjaga mereka. Ayah dan ibunya duduk di samping dan mendengar Ravindra yang berbicara. Ayah Kosasi masih belum merasa apa-apa dan ibu Kosasi sudah mulai nangis.
Dia tahu beberapa tahun ini putrinya sangat menderita.